Punya diabetes dan mau tahu berat badan ideal itu kayak gimana? Kalau begitu, video ini pas banget bagi Anda. Karena di sini saya akan mengupas persoalan berat badan ideal dalam konteks diabetes. Anda pasti akan jadi kaget dengan jawaban yang akan Anda dapat dari video ini. Dan tentunya dalam video ini saya juga akan bagikan tips bagaimana para pengidap diabetes bisa mencapai berat badan yang ideal. Nonton sampai di ujung karena di sini kita juga akan membahas bagaimana diabetes dapat ditangani tanpa obat atau herbal dan tetap punya berat badan ideal. Selamat datang pada YouTube channel Solusi Diabetes. Bagi pemirsa yang baru di channel ini, izinkan saya memperkenalkan diriku dulu. Nama saya Dominic dan saya adalah seorang coach kesehatan spesialis metabolisme khususnya diabetes dan komplikasi terkait. Karena dulu saya juga punya gula darah tinggi-tinggi, saya benar-benar mengerti siksaan diabetes. Waktu itu kondisi saya cukup parah dengan gula darah sewaktu-waktu lebih daripada 400. Dan HbA1c saya di atas 10. Namun dalam kurun waktu kurang lebih setengah tahun saja saya dapat kalahkan diabetesku tanpa obat atau herbal. Hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar, serta puasa kesehatan dan olahraga khusus diabetes. Sehingga sejak 8 tahun lebih saya berdasarkan definisi medis sudah bebas diabetes. 4-5 tahun yang lalu saya membangun komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, di mana saya membagikan ilmu dan metode yang berhasil bagi saya. Dan ternyata ratusan teman lain yang juga ikut berhasil lepas dari cengkraman diabetes. Metode ini bukan merupakan pengobatan alternatif, apalagi ilmu gaib. Gratis pula. Mari kita bersama-sama melawan diabetes. Sebelumnya mau kasih tahu bahwa apa yang dijelaskan pada video ini bukan sekedar opini saya saja, namun semua berdasarkan sains dan ilmu terkini. Soalnya ternyata banyak penonton tidak dapat membedakan pendapat dengan fakta. Maka saya mau jelasin apa bedanya antara pendapat dan fakta. Kalau ada yang bilang buah mangga lebih enak daripada buah pisang, itu pendapat, opini lah. Atau kalau ada yang bilang ikan lebih enak daripada daging, itu juga pendapat. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang namanya opini, nggak perlu didebat. Sedangkan kalau satu koin ditambah satu koin menjadi 2 koin, itu fakta. Begitu pula malam pergantian sama siang itu juga fakta. Maukah Anda debat kenyataan ini? Maka sekali lagi, semua yang saya akan jelasin di sini berbasis fakta. Fakta yang diperoleh dari penelitian dan dari data-data medis. Dan ternyata banyak fakta bertentangan dengan katanya atau dengan pendapat dari berbagai pihak. Anda mau terima atau tidak, terserah. Cuman kalaupun mayoritas orang keberatan dengan satu fakta dan satu kenyataan, bukan berarti faktanya yang gak benar. Untuk kita mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan berat badan ideal, perlu kita ngerti dulu bobot tubuh kita terdiri dari apa saja. Begini, massa tubuh kita punya beberapa komponen, misalkan rambut, kuku, dan kulit. Cuman buat diskusi ini nggak penting yang ini. Yang penting dalam konteks naikkan berat badan adalah komponen paling utama, tulang, otot, dan lemak tubuh. Dan buat teman yang pengidap diabetes, sangat penting ketahui yang mana dari komponen bobot tubuh kita boleh ditambahin.
Nah, hal ini begitu fundamental, namun hampir semua orang nggak paham. Atau lebih parah, nggak mau tahu. Mereka ambil sikap, pokoknya saya pengen punya berat badan ideal lah. Tetapi sikap seperti ini berbahaya demi kesehatan khusus bagi pengidap diabetes. Nah, sekarang kita sudah paham bahwa kalau kita mau punya berat badan yang ideal, perlu kita perhatiin komposisinya dari berat badan. Bukan hanya total kilo di timbangan atau tampilan saja. Karena bisa aja ada dua orang yang sama tinggi badan dan sama berat badannya. Namun satunya berat badan ideal, satu laginya berat badan kelebihan. Contohnya dua orang kembar. Dua-duanya tinggi badan dan berat badan samalah. Tapi satunya diabetes, namun satu laginya sehat walafiat. Gak masuk akal pada pandangan pertama kan? Tapi semuanya jadi jelas kalau saya kasih tahu bahwa kembar pertama orangnya rajin banget olahraga. Khususnya olahraga yang bertujuan membangun otot. Sedangkan kembar yang satu laginya orangnya males dan jarang berkegiatan fisik atau olahraga. Sehingga dia punya jauh lebih banyak lemak pada tubuhnya. Sedangkan ototnya dia kecil-kecil saja dan gak kuat. Berarti walaupun mereka dua-duanya sama-sama punya berat badan 70 kilo, namun yang satunya punya 21 kilogram lemak, berarti 30% dari massa tubuh dia adalah lemak. Sedangkan yang satunya lagi kadar lemak hanya 10 kilogram, berarti hanya 15% dari massa tubuhnya adalah lemak. Sangat penting Anda paham perbedaan komposisi berat badan pada kedua kembar ini. Orang pintar mestinya sekarang sudah mulai mengerti bahwa konsep berat badan ideal itu agak keliru. Atau dengan kata lain, berat badan yang ideal itu sebenarnya nggak ada. Yang ideal atau enggak ideal itu hanya bergantung pada berapa persen dari massa tubuh Anda adalah lemak dan berapa persen adalah otot. Puluhan atau malah ratusan studi sains yang mengkaji keterkaitan antara berat badan, kadar lemak, dan gangguan kesehatan seperti diabetes telah menegaskan bahwa yang berarti itu persentasenya lemak dalam total berat badan. Semuanya jadi lebih rumit lagi kalau tetap kita terus ikutin jejak sains. Karena persentase atau kadar lemak yang ideal itu beda-beda antara etnis. Topik ini cukup luas sehingga saya akan membahas lebih detail pada video yang lain. Namun yang sudah pasti etnis bule, misalkan mereka punya tubuh yang bisa nabung lebih banyak lemak daripada orang etnis Asia Tenggara lah. Atau dengan kata lain, toleransi terhadap lemak lebih besar pada etnis orang putih daripada orang Asia Tenggara termasuk orang Indonesia. Makanya di kebanyakan tempat yang berpatok pada BMI atau massa indeks tubuh sudah diperbarui angka normal dan yang gak normal. Bahkan Kemenkes Indonesia juga sudah perbarui angka-angka BMI buat bangsa Indonesia. Namun sampai di sini saja karena sebenarnya konsep BMI agak percuma. Ya karena BMI sama sekali nggak perhatiin berapa banyak persen dari berat badan adalah lemak. Nah sekarang kenapa punya kelebihan kadar lemak bermasalah? Dengan menjawab pertanyaan kenapa kelebihan kadar lemak bisa bermasalah, kita sudah tiba sampai di titik paling inti dari penyakit diabetes. Nah, sebagian dari penonton sudah tahu bahwa dasarnya diabetes adalah resistensi insulin. Artinya tubuh kita sudah enggak peka terhadap hormon insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah kita. Dan kalau kita benar-benar gali bagaimana mekanismenya jadi resistensi insulin, maka akan nampak bahwa kelebihan lemak baik dalam sel maupun lemak yang meluap dari dalam sel dan menjadi bertumpuk antara masing-masing sel itu
menghambat peresapan gula darah alias glukosa. Bagi teman-teman yang ingin lebih memahami persoalan lemak yang menyebabkan resistensi insulin, silahkan baca pada buku panduan solusi diabetes. Di sana saya sudah utarakan panjang lebar. Ngomong-ngomong soal buku, bagi teman-teman yang ingin kenal metode bagaimana diabetes dapat dikalahkan tanpa obat dan hanya dengan gizi dan nutrisi, serta perubahan pola hidup dan olahraga, silahkan peroleh buku elektronik ini. Di dalamnya dikasih tahu ringkasan tentang cara diet, puasa kesehatan buat kendalikan, atau bahkan atasi diabetes. Ratusan orang sudah dapat kalahkan diabetesnya dengan metode yang saya perkenalkan di dalam buku elektronik ini. Bukunya gratis kok. Kalau Anda ingin peroleh buku elektronik ini, silahkan kirim pesan teks ke nomor WA atau email kami. Nomor WhatsApp atau alamat email terdapat pada bagian komen atau deskripsi dari video ini. Sekarang Anda sudah pusing atau bingung tentang berat badan ideal. Ya, memang bikin pusing kalau kita benar-benar menguraikan soal berat badan ideal bagi pengidap diabetes. Dan saya membahas semua hal ini bukan buat Anda jadi bingung atau biar saya kelihatan pintar. Tujuan saya adalah bikin Anda sadar bahwa berat badan ideal itu lebih ribet daripada hanya sekedar berapa banyak kilo muncul di timbangan. Dan maaf sebelumnya, semuanya jadi tambah ribet lagi karena semakin banyak kita punya otot, semakin besar toleransi tubuh kita terhadap lemak. Singkatnya, semakin besar massa otot kita, semakin toleran tubuh kita terhadap jumlah lemak yang masih termasuk aman. Hal ini penting banget karena banyak orang nanya, kok kenapa ada yang gendut tapi nggak diabetes? Ya karena ia punya lebih banyak otot. Coba lihat pengulat sumo, gendut minta ampun, tapi nggak ada diabetes atau hipertensi atau keluhan-keluhan lain. Karena di bawah gendutnya mereka punya otot besar dan kuat. Kalau diukur nilai seperti gula darah atau HbA1c, tensi, dan nilai-nilai kesehatan yang lain, semua bagus tuh, nggak ada masalah. Mereka tuh sehat walafiat dan bahkan mereka termasuk atlet. Kenapa kok? Karena di bawah lemak-lemak tubuh mereka punya banyak otot yang besar. Bisa saja bahwa seorang pengulat sumo punya otot lebih banyak dan lebih besar daripada seorang pinaragawan. Kedengarannya konyol, namun memang begitu kenyataannya. Tapi kita nggak perlu sampai pengulat sumo. Di masyarakat kita aja ada banyak orang yang sudah agak lanjut usia dan agak gendut tapi sehat-sehat aja. Nah itu bisa karena saat mereka masih anak-anak dan saat remaja mereka main di luar, gak di dalam rumah terus main HP. Saat mereka remaja, mereka naik sepeda sama teman-teman, mereka mungkin main olahraga ini itu, kalau ke sekolah jalan kaki walaupun jaraknya jauh, gitu-gitu Anda. Saat dewasa, mereka banyak kerja, entah di rumah, di sawah, atau apalah. Sehingga sepanjang umur mereka melakukan cukup banyak aktivitas sehingga mereka punya otot cukup dan otot kuat. Otot cukup dan sehat bukan berarti harus kelihatan kayak binaragawan. Dan mereka pertahankan otot itu sampai di hari tua. Dan ingat yang saya tadi bilang, semakin kita punya otot, semakin bisa tubuh kita menyimpan lemak tanpa terjadi apa-apa. Nah itu sebabnya kenapa orang kelihatan gendut tapi tetap sehat saja. Sedangkan orang-orang masa kini paling jago males dan mager. Kemana-mana pakai kendaraan, gak main di luar, main HP doang. Jarang berolahraga dan jarang beraktivitas. Dan sikap seperti ini sudah dari kecil. Sehingga tubuh gak pernah sempat bangun otot.
Akibat mereka masih kelihatan langsing tapi sudah diabetes di usia 40-an atau bahkan lebih muda. Ya, sudahlah, saya merasa Anda sudah paham intisarinya. Makanya orang tuh yang jago mager, ya nggak bisa tampil montok dan tetap sehat. Makanya kita sekarang berhadapan dengan tsunami diabetes dan penyakit kronis yang lain. Plus ditambahkan anggapan keliru bahwa untuk sehat nggak boleh kurus. Ya silahkan saja punya badan yang gendut, tapi akibatnya jadi diabetes dan lain-lain. Terkecuali Anda sudi untuk menambah massa otot. Ya sudahlah, habis nonton video ini, pasti Anda akan mau nonton yang ini sekaligus. Di situ Anda akan menyimak kesaksian dari orang-orang mantan diabetes yang berhasil kalahkan diabetesnya dengan membangun massa otot.